Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam Bumbung Garda Sakira. Buddha. Selamat malam pemirsa, dimanapun saja Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Bang Don tentunya di acara BIB, Bang Ipul Bicara. Ya, BIB kali ini hadir lagi di edisi Senin, tanggal 22 Juli di tahun 2024 ya. Dimana di tahun 2004 ini rakyat 2000, Indonesia 2024. 2024 ya. 2024 ya. Rakyat Indonesia akan berpesta menghadapi pilkada ya, serentak ya, dan khususnya juga tidak luput dari Kabupaten Situbondo ya. Situbondo sebentar lagi akan memilih siapa calon yang akan kembali memimpin untuk Situbondo di tahun 2024 hingga 2029 ya. Dan perlu diketahui pada acara BIB kali ini kita akan mengangkat topik yang berjudul menakar kualitas calon pilkada 2020 dan 2024 ya. Baik pemirsa, hadir bersama saya yaitu Bang Ipul ya, pembina dari Garda Sakira. Saya sapa dulu pemirsa Bang Ipulnya. Selamat malam Bang Ipul. Selamat malam Bang Don. Apa kabar ini? Alhamdulillah ya baik. Lama ya kita tidak melakukan BIB ya. Betul ya. Oke, disapa dulu Bang, pemirsa Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tetap semangat ya Bang Donnya, dan untuk para pemangkar terutama ya, dan juga masyarakat Situbondo tidak lupa dengan salam kita. Jadi kita kasih salam penyemangat kita ya Bang Don ya. Betul. Salam pemangkar. Salam. Bumbung Garda Sakira. Baik pemirsa, nanti juga di acara BIB kali ini kita akan buka dialog interaktif ya melalui akun Facebook, di akun Facebooknya Saiful Bahri ya. Silakan nanti jika memang ada yang ditanyakan dari pemirsa bisa langsung komentar di situ ya. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, menarik tema kali ini kalau kita mengingat menakar artinya kita mengingat ya antara pilkada di 2020 dan 2024. Sebenarnya ada apa antara 2020 dan 2024? Oke, kita langsung ke Bang Ipul pemirsa. Bang Ipul, kita tahu bahwa Bang Ipul ini tidak luput dari ketika ada momentum seperti pilpres, pilkada semacamnya, beliau selalu turut andil untuk istilahnya melihat ya sesungguhnya pesta ini seperti apa. Nah, tapi kalau kali ini antara pilkada 2020 dan 2024 sesungguhnya apa menurut Bang Ipul perbedaan dari 2020 dan 2024 ini Bang? Monggo Bang. Oke, Bang Don dan masyarakat Situbondo terutama tim pemangkar yang sangat saya sayangi. Sesungguhnya bahasa menakar ini juga tidak beda jauh dengan kompre Bang Don. Ya, kalau kita menakar hanya satu momen, satu kasus itu kan kayaknya kurang sip lah. Maka seharusnya ada gandengannya, menakar dan mengkomparasikan pilkada 2020 dan 2024. Nah, kalau kita mengkomprekan Bang Don, itu sesungguhnya ada dua hal yang harus Bang Don pahami, bahwa yang pertama adalah persamaannya dulu. Nah, tidak bisa harus perbedaan gitu loh. Namanya juga kompre ya. Karena apa? Ketika kita berbicara terkait dengan kompre ini atau komparasi ini, maka ada dua hal yang disorot, yaitu persamaan dan perbedaan. Nah, ya Bang Don ya, bukan hanya perbedaan saja Bang Don. Maka kita kupas di sana satu persatu. Oke. Nah, kita masuk di persamaan dulu. Di persamaan dulu Bang ya. Oke. 2020 dan 2024 ini saya katakan ada satu hal yang ini adalah ada persamaannya. Yang pertama adalah bahwa di 2020 ini pertarungan, meskipun pada waktu itu Pak Yoyo ini adalah P2 ya, atau wakil Bupati Situbondo, namun Pak Yoyo masih masuk di dalam incumbent. Nah, jadi petahana yang diwakilin oleh wakil bupati pada waktu itu adalah Pak Yoyo ya Bang Don ya.
Terus yang kedua adalah penantang, yaitu Bung Karno. Itu di 2020. Nah, pada 2024 persamaannya adalah bahwa Bung Karno ini masih menjabat 1 periode. Artinya Bung Karno masih ada di 1 periode lagi untuk bisa bertarung. Sebagai batas yang diatur oleh undang-undang, yaitu 2 kali bertarung. Artinya pada 2024 ini maka petahana itu akan berhadapan dengan penantang. Itu persamaannya, Bang Don, ya. Petahana berhadapan dengan penantang. Nah, yang nomor 2 persamaannya, namun ini masih belum final ya, Bang Don, ya. Belum final, bahwa di 2020 ini head to head antara Pak Yoyo pada waktu itu head to head dengan Bung Karno sebagai penantang. Nah, pada saat sekarang artinya ada 2 pasang pada waktu itu. Ada 2 pasang, jadi head to head. Nah, gitu loh. Nah, ini masih belum final ya, Bang Yoyo. Tapi bisa dikatakan untuk saat sekarang yang sedang ramai dan juga sudah naik ke permukaan adalah pertarungan antara petahana yang sudah dapat rekom ya, Bang. Kita berbicara dengan yang sudah punya rekom, yaitu petahana, yaitu Bung Karno, yang sebelumnya adalah sebagai penantang, sekarang menjadi petahana di tahun 2024. Tahun 2024. Pada saat sekarang yang sudah sama-sama mendapatkan rekom ya, Bang Don, yang kuat dia bakal bertarung, yaitu Mas Rio. Nah, artinya Mas Rio sebagai penantang. Namun masih ada satu kekuatan yang besar di Situbondo yang sampai sekarang masih belum belum menyuarakan atau belum membuat rekom, yaitu P3. Karena P3 ini memiliki golden ticket, Bang Don. Artinya P3 tidak perlu berkolab atau berkolaborasi dengan partai yang lain, namun P3 bisa mengusung sendiri, artinya seperti itu. Nah, ini ada kemungkinan, Bang Don, ada 3 paslon, gitu loh, Bang Don. Dan ini bagus untuk politik di Situbondo. Tapi kita berbicara dulu yaitu di 2 aja dulu ya, Bang Don, ya. Yaitu Bung Karno sebagai petahana dan juga Mas Rio sebagai penantang. Begitu, Bang Don. Persamaannya di sana, Bang Don. Itu persamaannya, Bang, ya. Kalau dari perbedaannya, Bang, dari persamaan tersebut, maka kita seharusnya ya, Bang Don, ya, kita bisa melihat pembedanya. Nah, gitu ya, Bang Don, ya. Di 2020 Bung Karno sebagai penantang, artinya begini, Bang Don, ketika ada seorang petahana yang dia akan mencalonkan, maka dia itu tagline-nya adalah lanjutkan. Tagline-nya itu, Bang Don. Lanjutkan, artinya masyarakat Situbondo itu diajak untuk melanjutkan masa pemerintahannya. Pada tahun 2020 di sana itu Pak Yoyo menggunakan bahasa lanjutkan. Nah, di belakangnya ada bahasa lanjutkan bersolawat ya. Nah, artinya lanjutkan. Sedangkan dari penantang pada waktu itu Bung Karno apa? Perubahan. Artinya masyarakat diajak untuk berpikir bahwa ini harus dirubah pemerintahan. Nah, gitu loh. Ini harus dirubah pemerintahan. Jadi di sana yang ditawarkan dan ini adalah sebuah hal yang wajar di dalam kontestasi. Kalau dia itu yang petahana pasti menggunakan tagline lanjutkan. Tapi kalau penantang harus dirubah. Perubahan. Artinya penantang, Bang, ya. Betul. Artinya 2 hal ini yang harus dipegang dulu dalam pilkada untuk merebut simpatik masyarakat, Bang. Dan akhirnya faktanya yang terjadi adalah Bung Karno sukses meyakinkan masyarakat dengan tagline perubahan itu, yang mana masyarakat pada waktu itu diajak untuk berpikir bahwa ini tidak bisa lagi dilanjutkan, tapi harus dirubah. Bahasa perubahan itu adalah bahasa kegelisahan. Artinya ya gelisah. Bung Karno mengajak dengan tim ya, Bang Don, ya, itu mengajak masyarakat bahwa masyarakat ini prihatin dan gelisah terhadap pemerintahan yang sebelumnya. Ya, Bang Don, ya, yaitu pemerintahannya Pak Dadang dengan Pak Yoyo yang menurut Bung Karno atau menurut
apa ini namanya, lawan ya Bang Don ya, yang akan mengambil alih tersebut itu bahwa itu tidak sehat. Nah, artinya ada sebuah kegelisahan, dan kegelisahan yang ada pada diri Pak Karna dengan tim ini disalurkan, ditularkan kepada masyarakat. Nah, itu yang pertama Bang Don ya. Nah, dan ini tidak bisa hanya mengatakan bahwa saya gelisah tanpa menciptakan sesuatu Bang Don. Nah, nanti saya jelaskan. Lah, ini masuk di pembeda ya Bang. Lah, untuk saat sekarang yang kita melihat antara petahana dan penantang, di sini ada ambigu Bang Don. Ada sebuah kerancuan bahwa apakah ini layak untuk dirubah ataukah tidak layak untuk dirubah, apakah ini layak diteruskan ataukah tidak layak diteruskan. Nah, kalau di 2020 jelas Bang Don, ini tidak layak menurut penantang pada waktu itu Bung Karna, ini tidak layak. Nah, begitu Bang Don. Itu pembeda pertama. Nah, kalau tadi disebutkan Bang Ipin ini ada ambigu, ambigunya di mana Bang? Apakah penantang ini tidak merespon jelas gitu terhadap bahwa pemerintahan yang sekarang ini perlu dirubah? Apa di situ ambigunya Bang? Ya, sebenarnya tadi saya katakan bahwa tagline itu penting Bang Don. Karena tagline itu adalah sebuah sesuatu hal, emosi yang harus dibawa untuk mempengaruhi masyarakat atau pemilih terkait dengan apa yang dia pikirkan. Gitu Bang Don ya. Nah, tagline ini kenapa saya katakan penting? Karena ini akan berpengaruh secara psikologis Bang Don. Nah, saya katakan yang sekarang ini ambigu Bang Don. Nah, nanti saya jelaskan nanti ya di lightning ya. Kenapa dengan tagline Pak Tenang? Ya, ini tagline-nya Bang Don. Kita berbicara di tagline dulu ya. Dengan tagline Pak Tenang, artinya ini begini Bang Don. Masyarakat Situbondo ini diharap untuk tenang. Nah, kalau tenang Bang Don, kita menggunakan bahasa, sungguhnya ada yang di netizen ini menarik untuk saya melihat itu, bahwa Pak Tenang itu ada dua versi ya Bang Don ya. Pak Tenang kalau di dalam bahasa kita sehari-hari itu ngentengkan. Misalnya Bang Don curhat pada saya. Iya toh. Ini gimana ini Bang? Saya ini sekarang saya dalam kondisi yang tidak enak ini ya. Atau saya sedang ada musuh yang akan saya hadapi misalnya. Saya jawab Pak Tenang. Itu bahasa Bang Don ngentengkan. Sekaligus juga akan memberikan support agar Bang Don tenang. Artinya saya tidak memberikan sebuah alternatif kepada Bang Don. Paham tidak maksud saya? Saya tidak membuat alternatif kepada Bang Don untuk Bang Don melakukan sebuah antisipasi. Paham tidak maksud saya? Paham. Berbeda ketika saya katakan bahwa, loh kenapa Bang Don? Nah, Bang Don mengungkapkan bahwa, wah Bang Don harus hati-hati. Ini tidak bisa dilanjutkan Bang Don. Tidak bisa, ini harus dirubah, cara Bang Don harus dirubah. Disitulah yang saya katakan, ketika saya bilang Bang Don Pak Tenang, di sini saya coba dua bahasa ini, Bang Don analisa ya Bang Don ya. Satu sisi memberikan saran, Pak Tenang Bang Don. Artinya Bang Don harus tetap berada pada posisi Bang Don yang sekarang. Betul enggak? Betul. Bukan saya rubah. Tapi ketika saya bicara bahwa waduh ini bahaya Bang Don, harus dirubah ini Bang Don. Kalau tidak ini kita akan hancur. Di situ ada ambigunya Bang Don. Artinya saya juga nggak tahu tagline ini untuk apa sih gitu ya Bang Don ya. Tapi kalau nanti saya lihat terkait dengan masa kemasannya Bang Don ya, masa kemasannya ini nanti beberapa kali ini beberapa hal yang kita lewatin, termasuk beberapa sikap dan yang lain, ini nanti akhirnya kita bisa mengerucut tujuannya di mana. Tapi saya sebelum masuk di situ pembedanya Bang Don. Berbeda ketika di 2020 jelas Bung Karna menggunakan tagline perubahan. Apa artinya? Bung Karna prihatin, Bung Karna gelisah, dan itu sebagian dirasakan juga oleh tim dan masyarakat. Ini pandainya Bung Karna Bang Don. Nah, akhirnya mengajak masyarakat untuk ayo, kalau ini tidak kamu berubah, kita akan hancur gitu. Lah jujur saja saya sampai sekarang saya belum menemukan konsep Pak Tenang itu. Seharusnya Bang Don, Pak Tenang itu digunakan tagline-nya bukan oleh penantang, tapi oleh Bung Karna, oleh petahana ya. Harusnya. Jadi seharusnya Bung Karna lah yang menggunakan tagline Pak Tenang. Artinya
masyarakat ini nggak usah risau, kalian nggak usah gelisah, ini akan begini, ini akan begini, ya begitu Bang Don. Bukan menurut saya ya Bang, ini bukan diambil oleh penantang, karena bahasa Patenang itu sesungguhnya adalah bahasa support terhadap apa kegiatan yang sudah dilakukan. Memberikan sebuah semangat kepada Bang Don agar Bang Donnya tetap seperti itu. Ya. Nah, atau mungkin barangkali tagline Patenang ini artinya ketika ada kegelisahan dari seseorang, lalu dia ingin mendinginkan dulu gitu, biar tidak tambah gelisah. Mungkin barangkali seperti itu, Pak. Betul. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita memberikan konsep Patenang itu, Bang Don, saya bilang kepada Bang Don Patenang, ada dua hal. Yang pertama, Bang Don agar bisa tenang, ya. Slow, santai, ya toh. Nah, kenapa? Karena ketika Bang Don emosi semakin tinggi, ini berbahaya. Disuruh tenang. Tapi solusinya apa? Ya, tentu perlu solusi dong. Solusinya nggak ada, Bang. Berbeda ketika ini dilanjutkan, Patenang, kita rubah. Ya, itu berbeda. Artinya ya kan? Ya. Karena Patenang ini ibarat kata ini bahasa menyinabobokan atau mengajak seseorang untuk tidak berada pada posisi emosi melihat sesuatu. Misalnya pemerintahan gagal. Misalnya dulu ya, pemerintahan gagal. Pemerintah ini petahana akan ngomong, Patenang, ini belum waktunya, ini masih tahap pertama. Lah, itu loh Bang Don. Artinya mengajak orang lain untuk tidak masuk dalam euforia emosi, Bang Don. Nah, begitu Bang Don. Itu berbedanya dari tagline saja. Ini pembeda antara 2020 dan 2024. Ini pandangan saya Bang Don ya. Seakan-akan bahasa Patenang ini adalah support untuk pemerintah. Karena sesungguhnya tagline Patenang ini harusnya dimiliki oleh pemerintah, bukan oleh penantang. Gitu loh. Kalau penantang harusnya perubahan. Nah, ada bahasa yang bagus menurut saya itu yang ini bagus sesungguhnya Bang Don ya. Apa? Situbondo begini-begini saja. Itu bagus. Sedangkan di kota lain sudah berkembang, Situbondo begini-begini saja. Lah, itu yang saya katakan, ada sebuah frase kata yang membawa kita kepada tahapan emosi bahwa kita harus berubah. Itu ya. Memang tidak menggunakan bahasa perubahan, namun arti harfiahnya dari Situbondo begini-begini saja. Mas Rio ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ayo kita naik kelas gitu. Ayo kita adakan perubahan. Maksudnya di perubahan. Tapi kalau di Patenang ini dukungan, Bang Don. Ya, paham. Begitu, Bang Don. Oke. Ini dari bahasa kita. Kan boleh dong kita mengartikan kan ya. Tapi nanti harus diperkuat, harus dipertajam gitu loh. Harus dipertajam. Bang, boleh saya ralat dulu ya. Untuk yang tagline yang 2020 itu, untuk yang petahana itu bukan lanjutkan, Bang. Apa? Tapi teruslah bersolawat. Teruslah ya. Teruslah bersolawat ya. Artinya teruslah lanjutkan. Ya, sorry, maaf. Agak lupa sudah soalnya. Karena juga udah lama kan. Ya, karena pada waktu itu kita sangat seberangan, kita tidak akan perubahan gitu loh. Oke. Jadi itu ya Bang ya. Teruslah bersolawat. Artinya teruslah pemerintahan ini dilanjutkan. Nah, itu Bang Don. Oke, makasih koreksinya Bang Don. Oke. Jadi pembedanya di situ Bang ya, antara dari 2020 dan 2024. Tagline ya. Di tagline aja dulu. Di tagline-nya ya. Kalau kita bicara masa pilkada, kali ini saya ingin menyentuh terkait dengan calonnya Bang gitu ya. Apakah juga ada pembeda antara 2020 dan 2024? Kalau kita berbicara tentang sosok Bang Don, nah ini judulnya saya agak kurang serem juga ya. Karena menakar calon masuk ke calon ya. Kalau kita bicara tentang calon itu sesungguhnya kita tidak bisa bicara langsung menilai, mengadakan sebuah penilaian. Tapi yang harus kita lihat adalah apa sih sikapnya, apa sih statementnya, bagaimana dia memposisikan dirinya. Lah itu Bang Don. Kalau menurut saya lah ya Bang Don ya, maka ini yang harus kita kupas. Tadi bahasa Patenang ini larinya kemana? Bahasa lanjutkan larinya kemana? Betul enggak? Betul. Nah ini juga ambigunya juga yang dibongkarnya juga ini. Mudah-mudahan aja ini jadi dikoreksi oleh dua orang pihak ya Bang Don ya. Karena ini penting Bang Don. Ini penting karena
setiap bahasa atau kata yang keluar Bang Don itu maknanya luar biasa Bang Don. Ini kan ada juga lucunya bahwa Bung Karno juga membuat tagline yang lucu juga. Makanya ini aneh juga gitu. Apa? Lanjutkan Perubahan. Artinya Bung Karno menyatakan diri untuk dirubah. Untuk dirubah ya. Betul nggak? Ya, ya. Lanjutkan Perubahan. Artinya orang yang punya niat untuk merubah pemerintahan sebelumnya atau yang sekarang berkuasa ini justru didukung oleh Bung Karno juga gitu. Lanjutkan perubahan. Ya. Betul nggak? Ya, betul. Ini kayaknya dua calon ini sangat kompak. Ini bagus juga untuk Situbondo. Yang dari Bung Karno itu menyetujui bahwa perubahan itu niscaya dan perlu dilanjutkan untuk perubahan. Artinya pergerakannya harus masif. Yang dari Bang Mas Rio ini mendukung Bung Karno untuk Pak Tenang agar masyarakat tidak gelisah gitu. Asik ya? Ya, asik. Iya, jadi ini ya, makanya tagline ini tolong dihati-hati. Pada waktu kita dulu berada pada timnya, ya itu harus tegas. Kita perubahan saja. Kita masuk di perubahan saja karena untuk apa kita ini akan mengganti pemerintahan kalau pemerintahan sudah kita pandang baik. Maka kita harus rubah. Lah, perubahan ini harus kita ada susunannya. Bagaimana susunan ini? Makanya saya katakan Pak Tenang mendukung pemerintahan Bung Karno karena di sini putus. Gitu. Di sini putus. Berarti kita tidak perlu adanya perubahan, Bang. Tidak perlu. Kalau dari bahasa dan sikap yang dilakukan, Bang. Tidak perlu. Menurut saya loh ya. Karena sampai sekarang ini masih belum muncul, Bang Don. Terus terang saja ini masih belum muncul gitu loh, Bang Don. Ya. Artinya ya Situbondo biar seperti ini saja begitu, Pak. Ya artinya dukung pemerintahan untuk melanjutkan. Kalau dulu kita menggunakan ingin mengganti pemerintahan, itu jelas. Posisinya sangat jelas. Gitu. Posisi sangat jelas lah. Berbeda yang kedua adalah kalau dulu Bang Don kita tahu calonnya siapa. Ya. Jadi begini Bang Don. Ketika kita ingin sesuatu tujuan, itu kita tidak bisa memasrahkan kepada pendukung. Nggak bisa. Seperti halnya kami, kita di Garda Sakera atau di Petim Pemangkat, saya dulu yang punya tujuan. Ya. Betul. Yang dibawa melaksanakan tujuan saya. Nggak ada namanya seorang leader memasrahkan pertarungan di bawah. Tanpa adanya sebuah statement. Contoh, ketika ada peperangan, pasti panglima perang yang akan mengatakan dan harus tunduk patuh kepadanya. Siap-siap. Semua pasukan harus siap-siap. Serang. Baru serang. Itu yang bicara adalah leader. Ya. Betul nggak Bang Dok? Ya. Itu yang bicara leader. Nggak bisa terus tiba-tiba yang bicara itu prajurit. Nah, yang terjadi pada sekarang ini pembeda yang kedua daripada 2020, kita di 2020 itu Bung Karno memposisikan sebagai leader dari perubahan. Ya. Gitu loh. Artinya yang dibawa pada waktu itu menjalankan semua arti perubahan itu. Mendukung, merubah, menggoreng bahasa kata ya Bang. Ya. Menggoreng, tapi bukan menciptakan. Di bagian bawah tidak menciptakan. Bang Don. Ya. Di bagian bawah tidak menciptakan. Ini perlu dipahami dulu. Ya. Tapi Bung Karno yang mencetuskan. Nah, ini cerdasnya P3. Gitu. Saya bukan dalam hal ingin membanding-bandingkan partai tidak. Ya, tapi P3 betul-betul fact pada waktu itu dan betul-betul memahami persoalan yang terjadi dan mendampingi Bung Karno dengan baik. Di 2020. Di 2020. Ya. Kita berbicara di 2020 lah. Artinya Bang Don, ini harus ada panglimanya. Harus pemimpin yang berbicara lebih dulu. Nah, pada saat sekarang ini ada pembeda. Ya, pembedanya. Pada saat sekarang ini yang bekerja, yang berinovasi, yang melakukan sebuah kantor dan menciptakan sebuah isu itu bukan Rio. Bukan Mas Rio. Tapi prajurit yang ada di bawah. Dan tidak ada sama sekali Mas Rio untuk mengungkap sebuah apa itu namanya ini motif
ya, atau tujuan yang diungkapkan di publik tidak ada. Ya, beruntung Mas Rio memiliki pendukung-pendukung yang cerdas. Sehingga ada isu-isu yang dikembangkan, contohnya joget. Ya. Saya ambilkan contoh aja joget. Ya. Pertanyaan saya, siapa yang tidak setuju joget? Mas ya. Rio kah? Ya. Enggak, saya tanya sama Mas Darul. Oh, enggak. Kenapa enggak? Ya karena tidak ada statement pada. Karena Mas Rio tidak ada statement ya. itu. Betul. Yang di bawah lah yang menggodok. Ya. Betul. Hah? Betul. Tapi kalau di 2020 itu Bung Karno betul-betul memposisikan sebagai leader dalam peperangan. Ini yang sangat saya sayangkan sebagai seorang penantang, Bang Don. Karena kita berbicara tentang Situbondo ya, Bang Don ya. Ya. Nah, artinya di Rio ini tidak ada sosok leader di situ. Apakah Bang Ipul ingin mengatakan seperti itu? Saya tidak mengatakan Mas Rio tidak punya sosok sebagai jiwa leader, tidak. Tapi yang saya baca di sini gerbong Patenang ini kehilangan arah, Bang Don. Bahasa kasar kehilangan kiblat lah. Ya. Gitu loh. Tidak ada yang memimpin. Paham enggak maksud saya? Ya. Tidak ada yang memimpin, gitu loh Bang Don. Tapi mereka semua yang berinov di bawah. Siapa yang babak belur? Ya yang di bawah, Bang Don. Yang di bawah. Sama lah ketika saya sebagai seorang pembina pemangkat, saya kan pasti ngomong, kita besok akan gerakan seperti ini. Sama ketika kita mau live, kita mau apa, saya yang buat wacana dulu. Ya. Kenapa? Karena seorang leader itu seharusnya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh bawah. Artinya, cetusan idenya itu lebih baik. Nah, pertanyaan Bang Don, apakah Bang Rio ini punya jiwa leader atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan tidak punya. Ya. Tapi yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, dia memahami atau tidak persoalan yang ada di Situbondo. Ini yang saya takutkan. Artinya Bang Ipul masih ragu. Ya faktanya sampai muncul pertanyaan seperti itu, berarti Bang Ipul masih ragu terhadap sosok Rio. Ini yang saya katakan antara perubahan di 2020 dengan sekarang. Kalau di 2020 Bung Karno ini benar-benar memahami persoalan yang ada di Situbondo yang dibantu oleh tim sesnya plus P3 yang pada waktu itu yang betul-betul berdiri untuk mengawal dan memberikan masukan-masukan kepada Bung Karno. Ya. Bung Karno jelas sejak 2019 2018 bahkan itu sudah jelas, bukan hanya ketika kampanye. Di Persitubondo banyak persoalan. Ya. Bung Karno paham, Bang Don. Akhirnya terungkaplah namanya UPO, terungkaplah namanya wisata. Nah, siapa yang mengungkapkan? Ini adalah Bung Karno. Bung Karno berani mengambil sebuah resiko untuk memimpin yang di bawah, bahwa ini persoalan yang ada di Situbondo. Kamu tahu tidak? Nah, begitu. Seakan-akan bahasa yang akan dikesankan itu seperti itu. Tapi Bung Karno yang mendeklarkan dulu bahwa Bung Karno mengetahui persoalan yang ada di Situbondo. Ya. Sehingga dia langsung salah. Loh, pertanyaannya gini, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan? Nah, itu nanti kita bahas. Tapi setidaknya di tahap awal Bung Karno memahami persoalan-persoalan yang di Situbondo. Sekarang saya mau tanya dengan sampean, apa yang sudah dipahami oleh Mas Rio dalam persoalan di Situbondo selama Mas Rio itu berkampanye atau melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga mendapatkan sebuah rekom? Apa saya ingin tahu? Tunjukkan aja satu pada saya. Ya, kalau saya selama ini melihat tidak ada. Tidak ada sesuatu hal yang... Adakah yang disorot terhadap kekurangan? Nggak ada. Disitulah saya katakan bahasa Patenang itu mendukung. Ya. Karena orang ingin mengajak perubahan dari pemerintah. Seorang leader ini harus tahu persoalannya, betul. Calon leader ya. Calon pemimpin ini harus tahu persoalannya. Lah kalau memang tidak ada yang perlu dirubah, ngapain perubahan? Ya. Paham enggak maksud saya? Ya, paham. Kalau memang tidak perlu ada sebuah evaluasi, Bang Don, ngapain? Lah, seorang leader harus berani. Jangan mengambil aman, posisi aman, ini salah. Leader harus muncul, dia hajar dengan pendukungnya, biasa itu. Itu biasa. Makanya saya katakan, Bang Don, ini mungkin untuk masukan dan saran saja kepada
Mas Rio dan juga kepada Bung Karna. Kenapa? Karena ini kita bicara tentang Situbondo, Bang Don. Nah, pada saat sekarang ini bukan pertarungan pilkada, Bang Don. Ya, artinya Bang? Bukan pertarungan untuk mencari pemimpin Situbondo. Bukan pertarungan untuk mencari bupati yang betul-betul diharapkan oleh Situbondo. Kenapa? Seorang bupati adalah seorang leader. Seorang leader itu pengkonsep, Bang Don. Ya. Seorang sebelum membuat konsep, seorang leader ini harus tahu persoalan yang ada di Situbondo. Dan pada saat sekarang, Bang Don, ya, Bung Karna sangat enak sekarang. Enaknya di mana? Ya karena lawan tidak tahu kelemahannya Bung Karna. Ibarat pertarungan tinju, lawan tidak tahu. Dia membuat model sendiri dia. Kenapa? Sampai sekarang kita belum pernah ditunjukkan di mana letak kelemahan, di mana letak kesalahan, di mana letak pemerintahan Bung Karna ini tidak beres. Tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Ya, artinya begini, Bang Ipul yang mengatakan bahwa para penantang Bung Karna ini dia tidak pernah melakukan attack atau pressure terhadap pemerintahan yang sekarang. Begitu. Evaluasi, Bang Don. Seorang leader yang selalu saya katakan harus mencari dulu persoalannya. Apa sih persoalan yang terjadi di Situbondo? Nah, Garda Sakera ini sesungguhnya sudah membuat move-move, Bang Don. Ya. Yang seharusnya move-move itu bisa ditangkap oleh para penantang. Entah Mas Rio, entah siapapun. Apa contohnya? Garda Sakera melakukan tindakan yaitu mengawal namanya pupuk subsidi. Nggak ada tanggapan sama sekali. Dan itu adalah sebuah kegagalan dari Bung Karna. Ya. Makanya posisi Bung Karna ini enak. Makanya Bung Karna hanya khawatir kepada Garda Sakera untuk melakukan pergerakan-pergerakan. Tapi persoalannya begini. Kenapa Garda Sakera ini atau tim pemangkar ini membatasi beberapa pergerakan? Karena kalau ini tidak ditangkap, Bandor. Untuk apa terus? Ya. Terus siapa nanti yang akan membuat sebuah policy? Sebuah kebijakan, siapapun nanti yang akan muncul. Siapapun nanti yang akan memimpin. Kita berbicara atas nama kecintaan kita kepada Situbondo. Makanya saya mengajak seluruh kontestan yang ada, ayo berpikir sebagai calon pemimpin. Kalau sekarang, Bang Don, ini adalah pertarungan. Ya. Event organizer. Pertarungan EO gitu ya. Pertarungan EO. Gitu loh. Ini pertarungan dan ini sangat menguntungkan Bung Karna. Sangat-sangat menguntungkan Bung Karna, Bang Don. Bukan berarti kegiatan itu tidak benar. Iya toh? Yeah. Bukan berarti. Tapi yang dimimpikan oleh orang-orang yang berpikir tentang Situbondo, Bang Don, kita ingin mengetahui sejauh mana si calon pemimpin kita memahami persoalan Situbondo, plus dia bisa membuat sebuah solusi untuk perbaikannya. Ya. Yeah. Dan membuat sebuah kebijakan agar masyarakat Situbondo itu merasakan sesuatu yang tidak sama dengan pemerintahan sebelumnya, lebih baik lagi. Ya, yang ini saya tanyakan begini, Bang. Ketika Bang Ipul mengatakan ini adalah pertarungan EO, ya. Nah, maka apa sesungguhnya akhirnya yang akan berdampak terhadap masyarakat Situbondo kalau ini hanya pertarungan EO? Maka pembangunan di Situbondo nggak ada. Ya, atau saya tanya dulu dah, apa alasan Bang Ipul mengatakan ini adalah pertarungan EO? Yang pertama adalah, ya Bang Don ya. Dari awal saya tunggu konsep-konsep, sejauh mana sih penantang-penantang ini ya Bang Don ya. Dalam hal ini Mas Rio lah ya saya tegaskan, saya sebutkan. Di sana kan banyak yang mencalonkan ya Bang Don ya, mendaftarkan sebagai calon bupati. Saya tunggu memang Bang Don. Ya. Sampai sekarang saya belum menemukan. Ibarat kata ini ada mobil dikatakan saya harus ganti mobil. Apa alasan ganti mobil? Karena sudah rusak barangkali. Harusnya tahu ya bahwa mobil ini sudah tidak bisa diperbaiki. Apa kerusakannya? Kerusakannya ini busi diperbaiki, ini akan kena ini akan kena ini. Maka yang harus dirubah adalah pergantian mobil tersebut. Kan begitu Bang? Ya. Paham enggak dulu? Ya. Dan ini sampai sekarang belum muncul sama sekali. Sesungguhnya Garda Sakera sudah menunjukkan beberapa hal untuk bisa ditangkap, Bang. Ya. Untuk bisa ditangkap. Tapi rupanya tidak ditangkap. Ya salah satunya kita mengadakan pergerakan. Kita ada beberapa pergerakan kan ya. Yang terakhir adalah terkait dengan pupuk.
Ya toh ternyata juga tidak ditangkap, padahal itu kelemahan dan kita sudah memberikan solusi sesungguhnya di sananya, tapi tidak ada. Dan kita tahu pupuk ini kebutuhan juga masyarakat. Satu kebutuhan, yang kedua janji Bung Karno. Ya, yang katanya ingin tidak mempersulit pupuk ya. Betul. Saya juga pernah mengangkat, saya membuat sebuah move terkait dengan wisata Pasir Putih. Ya, betul. Ada itu di apa itu namanya di Facebook saya. Saya ngangkat tentang Pasir Putih. Kenapa? Karena ini juga salah satu janji Bung Karno terkait dengan wisata yang ke deso-desoan, ke kampung-kampungan yang faktanya sampai sekarang apa yang sudah dilakukan Bung Karno terhadap wisata Situbondo zong zero, tapi tidak ditangkap oleh para calon bupati yang mendaftar menjadi bupati calon, ya. Paham tidak maksud saya? Ya. Nah, di situ yang saya maksud. Terus kalau kita berbicara tentang pertarungan di EU, saya katakan, ya toh, seorang petahana itu biasanya menunggu sikap lawan. Lawan memahami tidak kelemahan saya. Itu petahana, Bang. Ya. Kenapa? Ibarat kata perebutan sabuk juara, penantang harus tahu kelemahan daripada sang juara. Tapi ketika penantang tidak paham terhadap kelemahan sang juara, penantang santai. Tinju ini, kelemahannya juara itu rusuk misalnya ya. Itu harus tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, dia hanya bereforia dengan caranya dia sendiri. Padahal seorang penantang ini harus bisa mengalahkan, bukan sekedar dia tampil di dalam sebuah ring tinju ya. Gitu loh Bang Don. Nah, kenapa saya mengatakan ini pertarungan EO ya? Ya toh. Kita ini sesungguhnya, saya melihat ya Bang Don, ya saya hanya berpikir secara objektif saja. Awalnya Bung Karno ini sesungguhnya sudah dia takut ya. Lawannya sama dengan dia ketika dia menjadi penantang. Makanya dia fokus di awal ya, 2023 dia fokus terhadap beberapa kegiatan pembangunan. Dia fokus. Kalau Bang Don mengamati, Bung Karno itu fokus terhadap kawalan pembangunan. Example, perbaikan jalan, penerangan listrik. Ya. Karena takut diserang ini. Iya toh? Ya. Terus beberapa kegiatan lah. Ini Bung Karno saya sudah ngeliat, wah, Bung Karno ini evaluasi terhadap 2020 dia menggunakan kelemahan program yang dikerjakan oleh pemerintah. Namun ternyata ini bergeser Bang Don ketika dia melihat penantang-penantang ini ya, bukan hanya Bung Karno yang mencalonkan P1 ya Bang Don ya, atau bupati. Itu justru masuk di euforia kegiatan. Ya. Apa contohnya? Mas Rio mengadakan jalan sehat di Besuki. Ya. Ini kegiatan EO Bang Don. Ya, kegiatan EO enggak? EO. Event organizer itu. Ya. Makanya dibentuklah namanya kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan itu. Aduh, aku sudah gini, aduh. Karena kegiatan itu seharusnya dilakukan di akhir. Ya. Untuk menjelaskan kepada para pengikutnya terkait ide-ide yang ada di kepalanya, itu terakhir. Bukan sekarang Bang ya? Bukan sekarang. Karena masyarakat belum mengetahui ini apa sih kelemahan Bung Karno. Kenapa sih harus diganti? Ini nggak ada Bang Don. Lah, di sini saya melihat sekilas Bang Don, timnya Bung Karno atau Bung Karno sendiri, kalau aku sih melihat ya Bung Karno ya, karena sekarang P3 kan kayaknya sudah tidak ada support ke sana ya. Kalau yang dulu ini luar biasa memang, dari P3 ini luar biasa Bang Don untuk memberikan support gitu ya Bang Don ya. Masukan segala sesuatu saya katakan ya, terutama Bu Zenia ini. Makanya kemarin kan sempat saya bahas, kenapa? Karena Bu Zenia berada di depan gitu loh. Dan ini leader gitu ya. Dia punya pemikiran yang brilian, yang luar biasa gitu ya Bang Don ya. Nah kalau sekarang ini kayaknya memang Bung Karno yang berpikir secara sendirian lah Bang Don ya. Dan Bung Karno ketika melihat kegiatan tersebut, Bang Don bisa melihat Bung Karno merubah teknik. Apa merubah teknik? Karena EO yang diangkat, maka dia larinya ke EO. Ya, muncullah namanya ide. Kalau kayak gini sih kita lawan aja dengan EO. Nggak perlu kita lawan dengan program-program. Nggak perlu kita lawan terkait dengan bagaimana membangun Situbondo. Nggak perlu. Akhirnya muncullah ide-ide, yaitu
Joget. Joget. Ya. Lah, ketika joget-joget tersebut itu hanya dilakukan, hanya ya Bang Don ya, dilakukan di kontak-kontak yang kecil, di ASN-ASN pada waktu itu, ya toh, Ya. ternyata belum ada perubahan dari pihak lawan. Ya. Nah, tapi di situ yang namanya kegiatan atau hiburan ternyata ada namanya hadiah, yaitu umroh. Ya. Lah, Bung Karno pinter, dia rubah lagi. Ini dinaikkan lagi eventnya menjadi lomba Joget. yang ada Hadiahnya. Ya. Jadi ini pertarungan sekarang adalah pertarungan EO. Itu yang saya akhirnya beberapa hari saya itu gelisah, Bang Don. Saya gelisah gitu. Kalau caranya seperti ini terus, bagaimana wajah Situbondo ke depan? Apa yang akan Bang Don ini tuntut kepada siapapun nanti yang terpilih? Ya, nggak ada. Ada yang dituntut. Jika Bung Karno terpilih kembali, rakyat hanya bisa menuntut, Bang, kapan ada lomba joget lagi? Ya kan artinya hanya hiburan. Kan itu yang dituntut. Ya. Ada. Harus ada adanya. Tidak bisa ngomong tidak ada. Okay. Kalau Mas Rio misalnya yang jadi, yang dituntut jalan sehatnya. Hadiah umrohnya. Tapi jangan sekali-sekali menuntut namanya pembangunan di Situbondo. Bagaimana kita kesulitan petani, kesulitan tentang pupuk. Nelayan yang sampai sekarang belum ada namanya tempat untuk menampung namanya penjualan. Bagaimana pengusaha-pengusaha luar yang menguasai Situbondo tanpa memberikan income yang benar kepada Situbondo. Sama contohnya tambak-tambak. Bagaimana pemuda-pemuda yang setiap tahunnya lulus SMA, lulus kuliah, itu mendapatkan lapangan pekerjaan. Bagaimana sarana dan prasarana yang sekarang sudah mulai rusak di mana-mana. Ya. Bagaimana building-building, gedung-gedung, pendidikan dan yang lain-lain. Bagaimana? Nggak ada itu di dalamnya. Itu nggak ada, Bang Don. Betul nggak? Ya, betul. Maka ketika nanti jadi, kita nggak bisa nuntut itu. Kita nggak bisa nuntut itu. Saya jujur saja ya Bang Don ya. Kenapa sekarang Garda Sakera berani untuk melakukan kegiatan namanya perbaikan jalan? Kenapa Bang Don? Ya karena banyak jalan yang rusak. Satu, banyak yang jalan yang rusak. Ya. Kenapa? Sejak Bung Karno itu mendeklarasikan menjadi calon Bupati Situbondo, Bung Karno sudah fokus terhadap sarana dan prasarana jalan yang tidak baik di masanya Pak Dadan. Dan dia berjanji akan memperbaiki, yaitu menggunakan tolong. Perkara itu dikerjakan atau tidak dikerjakan, minimal masyarakat rakyat Situbondo ada sesuatu yang dituntut kepada calon bupatinya ketika dia berjanji kepada masyarakat Situbondo. Kenapa sekarang Garda Sakera menuntut Bung Karno untuk memenuhi janjinya terkait dengan pupuk? Karena Bung Karno berjanji. Pernah berjanji ya. Iya toh? Betul. Masyarakat, netizen, rakyat itu juga mengangkat tentang lowongan pekerjaan, kesempatan bekerja. Kenapa? Karena Bung Karno juga berjanji mendatangkan investor-investor. Pada waktu itu, Bang Don. Ya. Nggak apa-apa. Artinya dikerjakan atau tidak kerjakan, setidaknya Bang Don, ada tuntutan dari kita sebagai rakyat Situbondo terhadap janji calon pemimpin. Dan janji calon pemimpin bukan, sekali lagi Bang Don ya, bukan kita tunggu ketika masa kampanye resmi dari KPU. Bukan. Bung Karno ini mulai ngomong itu, mulai speak up. Berani melawan pemerintahan ini bukan ketika sudah melalui kampanye resmi KPU. Kan? Tapi Bung Karno mulai speak up ketika P3 ini mengusung. Ya. Rekom belum turun. Bung Karno sudah turun lagi ke masyarakat. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya bagian timnya. Dikala itu ya. Dikala itu, kenapa? Bang Don, ketika masih di dalam batas belum jadwal dari KPU, Bang Don. Kalau sudah jadwal KPU, Bang Don, Bang Don ya, ini yang nata adalah KPU. Ada sesuatu yang ditata, ada sesuatu aturan-aturan, dan jangan lupa ini bukan murni dari kepala sang calon, tapi sudah tim yang berbicara. Tapi untuk menakar kekuatan sang calon, pola pikir sang calon itu sebelum
mengikuti acara resmi KPU. Dan ini Bung Karno dulu lakukan. Di sini pembeda yang sekarang. Ya. Ini naif, Bang Don. Naif, Bang Don. Gitu loh. Masa kita nanti ketika nanti Mas Rio ini kayaknya ada lagi jalan sehat. Ya, ada. Besok nanti Bung Karno akan ada lagi event yang lain. Nanti mungkin Bung Karno akan mengundang artis, nanti Rio akan ngundang artis. Terus ini mau memilih calon Bupati Situbondo atau mau memilih calon ketua event organizer? Nggak benar ini. Dan ini menguntungkan Bung Karno. Yang diuntungkan petahana, Bang. Petahana yang diuntungkan. Kenapa? Ya. Karena sang penantang tidak tahu terhadap apa kelemahan dari Bung Karno. Ya. Dan itulah penyebab, Bang Don, kenapa hasil survei Bung Karno tinggi. Ya. Bang Don baca nggak hasil surveinya? Oh, baca. Oke, coba. Biar tahu dulu, Bang Don. Oke. Pemirsa ya, saya coba bacakan. Atau sebelum baca mungkin ada dari netizen? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya. Ada Silakan pertanyaan. netizen yang ingin melakukan sebuah ikut ya interaktif dengan kita atau ada ketidaksetujuan juga silakan, karena ini penting, ini untuk Situbondo kawan, bukan untuk yang lain, ini untuk Situbondo. Jadi ini penting kawan. Ya. Silakan, kita urun rembuk aja sudah. Betul ya. Kita urun rembuk, mungkin ada hal yang tidak benar dari statement saya atau bukan semuanya statement ini, penganalisan saya saja, keprihatinan saya saja. Silakan. Netizen bisa melakukan umpan kepada kita. Ya, bisa juga ikut sumbangsi pemikirannya lah ya di komentar di akun Facebook ya, Saiful Bahri. Ya. Jadi monggo silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ingin memberikan komentar pemikiran. Jadi disilakan untuk para warganet dimanapun saja Anda berada. Oke, saya coba bacakan dari dua tim survei ya, lembaga survei. Yang pertama dari survei LSI Deni JA, itu bahwa Bung Karno ini melesat jauh ya, di angka 73%. Coba sebelum itu Mas Iwan cek audio Mas, karena ada yang ngomong suaranya kurang nyaring Mas. Sudah dibahas. Hah? Oh sudah ya? Daripada nanti reng-rengan aku ya. Oke aman, siap. Lanjut Bang Don, kita nyantai aja. Ya oke. Saya ulang lagi dari survei dari LSI Deni JA itu karena cukup unggul jauh itu sebesar 73,9%, dan untuk Mas Rio itu 10,5% ya. Ini 75,9, sedangkan Mas Rio 73,9 ya. Mas Rio. Sedangkan Mas Rio 10,5 ya. Oke. Kemudian dari ada komprenya enggak dari artinya begini, survei itu tidak bisa berdiri sendiri, Bang Don. Ya. Harus ada komparasinya dengan survei yang lain, ada enggak itu, Bang? Ada. Oke, lanjut. Ada dari Polmark Research Center ya, atau PRC, itu Bung Karno ada di angka 63,5% ya. Ya. Sedangkan Mas Rio itu di 7,7%, dan jauh ya? Ya jauh, dan untuk Nyihoy Rani itu 2,8%. Jadi ini ketimpangannya cukup jauh Bang antara Bung Karno dengan sang penantang ini, Rio, dan juga satu nama lagi Nyihoy. Artinya jaraknya ini cukup jauh. Bagaimana Bang Ipul melihat dari survei ini Bang, dua lembaga survei makanya ini? Tadi saya katakan kenapa masyarakat itu masih memvote elektabilitasnya Mas Rio yang sangat rendah ya. Karena ini elektabilitas ya kita seringkali yang menentang hasil survei dan yang lain-lain ya Bang. Tapi survei itu juga adalah bagian dari ilmu pengetahuan ya. Kita nggak bisa mempercayai 100% ya. Hanya beberapa fakta yang terjadi, survei itu menjadi rujukan di seluruh dunia Bang Don. Bukan hanya terkait dengan survei politik Bang Don, bahkan survei market atau marketing gitu Bang Don itu juga dijadikan. Makanya Bang Don jangan heran, di mana ada Alfa di situ ada Indomaret.
Karena itu ada surveinya. Ya, ya. Gitu loh. Itu marketnya, pasarnya. Gitu Bang Don. Nah, pertanyaannya Bang Don, bagaimana saya melihat dari jomplang jauh? Ini mungkin ya Bang Don, ini mungkin baru terjadi di Situbondo Bang Don. Kenapa begitu Bang? Survei yang sangat jauh. Ya, ya. Dan angka survei ini sesuai dengan angka survei Pemangkar Bang Don. Oh gitu Bang ya. Survei Pemangkar sih ya, gitu. Ya. Dan itu sudah saya beritahukan kepada saudara-saudara kita ya, karena terus terang saja saya tetap menginginkan Situbondo lebih baik. Ya. Gitu. Saya tetap menginginkan Situbondo lebih baik, Bang Don. Dan ini survei ini tidak beda jauh dengan apa yang kita lakukan sesungguhnya, Bang Don ya. Ya. Kalau bahasanya Kang Gotel itu ceker lah ya. Kalau saya kan, kalau di Garda Sakera ini kan punya orang-orang. Ya. Pemangkar kan punya orang-orang yang kita melakukan apa namanya, ya jajak pendapat lah di warung-warung di sini, dan angka itu memang ya tidak beda jauh dengan itu, dengan yang tim Pemangkar lakukan ya. Dengan tim Pemangkar lakukan. Cuman kurang tinggi sedikit. Kalau tim Pemangkar itu Rio ada di angka 14 sampai 15. Oke. Gitu, tinggi ya Bang Don ya, agak tinggi daripada surveinya dari lembaga ini ya. Kalau dari kita itu Mas Rio itu masih di angka 14 hingga 15%, lebih tinggi kita gitu ya Bang Don ya. Cuman menarik bagi saya kalau kita berbicara tentang survei, karena kebetulan Mas Rio juga bagian dari survei Bang Don ya. Ini menarik untuk saya karena bagaimanapun Pemangkar juga akan bergelut di sana. Kita tahu 2019 Pilpres kita juga melakukan. Pilkada belum keluar hasil, kita sudah mengumumkan bahwa Bung Karno menang dengan selisih margin errornya itu nggak nyampe dari 2% gitu ya. Lah, menarik bagi saya di dua lembaga survei ini, yaitu yang di atas apa? LSI Deni JA. Deni ya, JA itu 73,9. Terus kalau yang Poltreking? Kalau yang PRC ini Polmark Research Center itu Polmark ya. 63,5. Dari 63,5. Ya. Artinya terjadi penurunan 10%. Iya toh? Ya. Lebih turun daripada Deni Indrayana. Deni Indrayana 73, yang ini 63 kan? Ya, tapi ini surveinya Bang. Ini ntar dulu. Okay. Saya lanjutkan. Seharusnya ketika Bung Karno dalam survei dari Polmark yang turun 10%, seharusnya 10% itu jatuhnya ke Rio. Yang Rio yang sebelumnya adalah 10,5, 3 apa 5 itu? 10,5. 10,5% seharusnya turunnya 10 itu akan menjadi 20,5. Lah, yang aneh adalah justru Rio di poltreking tersebut itu dari 10 turun juga. Artinya Mas Rio tidak memanfaatkan turunnya dari hasil survei dari poltreking tersebut atau Polmark tersebut. PRC seharusnya kan berimbangnya turunnya ke sana, tapi justru turunnya kepada Nyihoy. Tapi 2,8, sisanya punya yang lainnya Bang Don. Sedangkan Nyihoy dengan BK ini adalah satu paket. Artinya semakin jauhlah selisih di Rio tersebut. Ini kita berbicara di survei, tapi ini kan masih what happen ke belakang kan masih banyak. Mas Rio jelas paham lah, sebagai konsultan politik masih banyak hal yang perlu. Kenapa terjadi seperti ini Bang Don? Kenapa? Karena rakyat belum disuguhkan bahwa pemerintahan Bung Karno layak untuk diganti Bang Don. Inilah tadi yang saya katakan, akibat dari bagian penantang tidak mengadakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan berbuat atraksi sendiri sehingga terjadi namanya sebuah euforia. Makanya saya katakan euforia Rio itu bukan elektabilitas Rio. Berapa kali saya ngomong dengan tim? Sering kan? Karena euforia ini masih berada di level bawah. Iya toh? Euforia itu populer masih. Dia populer, tapi belum elektabilitas. Kalau elektabilitas ini yang diinginkan oleh masyarakat, dikenal. Terkenal, tapi belum tentu orang yang terkenal atau dikenal diinginkan oleh masyarakat. Lah, di sini bentuk jurangnya Bang Don. Kenapa ada jurang seperti ini? Mungkin masyarakat yang di luar juga sama dengan Bang Ipul melihat ini kenapa kita harus ganti gitu loh.
Sedangkan dari pihak lawan yang seharusnya yang lebih teliti mencari kelemahan daripada atau kekurangan daripada Bung Karno dalam memimpin, ini tidak tahu gitu loh Bang. Ya, ya. Paham enggak? Lah Ya, itulah efeknya sehingga jomplang sekali, jauh sekali dalam hal ini belum P3 belum muncul loh ya. Ya, ya, belum. Kalau P3 muncul ada di Bung Karno, selesai nih. Iya kan? Ya. Selesai. Paham enggak maksud saya? Iya. Nah, P3 belum. Makanya P3 jadi golden ticket ini sekarang. Wah, enggak, memang golden ticket dia. Oh, ya, ya. Tapi ketika P3 memunculkan sosok solutif untuk Situbondo, iya toh? Ya. Bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap prosentase karena dengan Rio. Bisa berubah lagi. Bisa berubah. Oke, oke. Nah, gitu loh. Ya. Tapi yang seirama dengan pergerakan P3 zaman dulu gitu loh. Berani melihat sesuatu kesalahan dan berani speak up. Ya. Berani speak up Bang Don. Karena calon pemimpin dulu yang speak up, jangan pendukungnya yang speak up. Keliru besar itu. Oke, oke. Gitu loh Bang Don. Ya, ya. Harapan saya seperti itu. Maka ketika Mas Rio mengadakan speak up, artinya setidaknya Mas Rio ini tahu persoalan di Situbondo. Misalnya bengkel, dia tahu kerusakannya dulu. Sekarang bagaimana bengkel itu akan mengatakan akan minta perubahan busi kepada seorang customer ketika bengkelnya sendiri, ya toh, ya. Kepala tukangnya sendiri nggak ngomong apa-apa. Malah dia bercerita tentang kendaraan yang lain. Bingung akhirnya kan. Bisa keluar itu namanya mobil. Ya. Wah, aku memperbaiki di sini orangnya nggak paham ini terhadap persoalan. Nah, itu contohnya Bang Don. Makanya ini mumpung masih ada kesempatan. Ya toh? Ya. Mumpung ada kesempatan, apalagi Mas Rio masih belum ada P2-nya. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Makanya janganlah gunakan euforia-euforia lagi, itu sudah lewat. Kenapa? Karena PKB ini sudah mendukung Mas Rio. Ketika euforia-euforia itu sesungguhnya adalah upaya Bang Don untuk menarik simpati daripada partai agar merekom. Ya. Dan sudah lewat. Sekarang bagaimana Mas Rio melihat, tunjukkan you siapa, kamu punya kualitas apa. Jangan mengatakan bahwa kamu sukses, kamu kaya, kamu gini, itu nomor sekian. Itu untuk hal yang lain. Tapi dalam hal leader kepemerintahan, government ini, kamu harus tahu di mana. Dan itu harus tunjukkan, kamu harus berani speak up, jangan bermain aman seperti sekarang. Sehingga masyarakat akhirnya tertarik, inilah calon bupati yang kami inginkan untuk mengadakan namanya perubahan lebih baik lagi. Untuk mengatasi pupuk, untuk mengatasi pengangguran, untuk mengatasi aset-aset Situbondo yang belum termanfaatkan. Iya toh? Ya. Tunjukkan, tebar personamu dalam hal ini. Tapi ketika hanya EO datang rame Bang Don. Rame tetap. Tapi yang rame yang datang itu belum tentu nyoblos dia. Karena hanya diharapkan hadiah. Hadiah, ya. Betul nggak Bang Ya, Don? betul. Karena acara hiburan tadi. Dan ini terjadi loh pada kegiatan-kegiatan kita. Ya. Iya kan? Betul. Nah, jadi betul. ini sarannya. Kalau ini apa yang kita lakukan malam ini adalah hal yang baik, ini masih ada waktu. Nggak usah malu, oh aku melakukan perubahan ini karena Bang Ipul bicara, Bang Don dengan Bang Ipul itu mengevaluasi kita. Nggak usah malu, nggak ada masalah. Ya. Kerjakan kalau memang ingin mencari simpatik masyarakat dengan cara memahami apa yang terjadi di masyarakat. Lebih umumnya di Situbondo. Di Situbondo, gitu loh. Nggak apa-apa, Pak Rio ini kan memang tidak berada di Situbondo. Selama ini kan, tapi kan belajar tidak harus dia tetap bisa jadi dia mengejar waktu dengan dia banyak bertanya apa sih persoalan di Situbondo, apa sih yang kamu rasakan, apa sih yang mau rasakan. Contohnya begini, kemarin saya tertarik sesungguhnya ketika Mas Rio mengangkat UMKM, tapi ketika mengangkat UMKM dia berhenti hanya sekedar mengangkat. Harusnya Pak. UMKM dijadikan sebagai landasan untuk dia berkampanye, tapi dia tidak paham, tidak tahu caranya naikkan UMKM. Persoalan di UMKM aja sampai sekarang dia tidak pernah menerjemahkan UMKM itu apa. Apa persoalannya, apa yang dirasakan, apa kesulitannya.
Kita jangan bicara di solusi loh ya. Di bahasan itu saja Mas Rio tidak mengangkat. Dia hanya sekedar mengungkapkan bahwa dia sebagai pejuang UMKM. Pejuang di sebelah mana? Ya. Itu belum. Lah itu harapan saya pertajam lagi sehingga kami sebagai masyarakat itu bisa meyakini bahwa Mas Rio punya kemampuan di dalamnya. Kalau kemampuan dalam hal survei sih jangan diragukan, ya punya kemampuan itu sudah ya dengan menjadi pembicara di TV nasional. Tapi untuk hal-hal yang lain tunjukkan, karena itu belum kita dapat. Feel itu belum kita dapat. Begitu Bang Don. Ini enak sekarang. Intinya beginilah. Bung Karno ini banyak kelemahannya. Cuman dia pandai mengemasnya. Ya. Rakyat banyak yang tidak tahu Bang Don, maka kitalah yang wajib memberitahu sebagai calon pemimpin. Ya. Banyak kelemahannya. Dan itu tidak bisa ditangkap oleh penantang begitu ya? Tidak bisa ditangkap atau tidak tahu, saya juga bingung. Makanya harus tunjukkan dong, tahu nggak dia gitu. Oke. Begitu Bang Don. Ya, oke Bang, saya coba baca dulu komentar yang masuk Bang ya. Oke. Dari Taufik Hidayat OP ya. Biasa Pak Ketum. Ini yang bicara bukan Pak Ketum lagi Mas Taufik, tapi pembina ya. Oke, apa katanya? Kalau petahana memang surveinya tinggi, tapi terlalu berlebihan kalau 70% untuk Pak Karna. Kemudian ini langsung saja nanti saya bacakan saya bacakan semua dan langsung ditanggapi aja Bang. Kemudian dari Bima Sakti, saya mau bertanya Bang Ipul, apa Rio paham? Saya ulang. Apa Rio paham enggak ke Situbondo? Apa sudah punya jejak rekod di Situbondo? Kemudian sampel dari Mas Taufik, sampel yang kami lakukan di beberapa titik 67% masih tidak tahu karena menunggu serangan fajar. Pak Karna 23%, Mas Rio 10%. Nah, itu dari Taufik Hidayat OP. Monggo dari dua komentar ini ditanggapi Bang. Kalau yang Bima Sakti yang ditanyakan ada enggak jejak rekod Rio di Situbondo? Monggo Bang. Oke. Yang pertama tadi kan saya sudah berulang-ulang. Saya hanya menganalisa dari apa yang sudah dilakukan oleh penantang. Ya. Yang faktanya sampai sekarang, saya tidak bisa menuduh Rio tidak tahu apa-apa gitu ya, tentang Situbondo. Tapi sampai sekarang saya membaca, memang belum ada. Mas Rio belum menunjukkan kepahaman terhadap Situbondo. Nah, bahasa belum Mas Bima, itu jangan diartikan Mas Rio tidak tahu. Ya. Tapi demikian pula jangan diartikan Mas Rio tahu tapi diem. Iya toh? Iya. Kan begitu Bang. Ya, betul. Tapi sampai saat sekarang saya belum melihat Mas Rio itu tahu terkait dengan Situbondo. Belum. Ya, jadi jangan nanti diselewengkan Bang Ipul mengatakan Rio tidak tahu terhadap Situbondo. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Bahasanya ini belum. Demikian pula jangan mengatakan Mas Rio itu tahu. Juga belum. Begitu Bang Don. Ya. Nah, terkait dengan Taufik, survei terkait dengan money politik. Ya, serangan fajar itu tadi maksudnya. Serangan fajar. Ya. Itu bukan survei, Mas. Bahasa tidak tahu siapa yang akan bertarung di Situbondo, ini Bung Karno dan Rio. Misalnya dulu ya. Itu 1 tahun dulu. Terus yang kedua, siapa yang akan dipilih? Gak ada. Dan orang akan, ya aku nunggu aja siapa yang akan memberikan uang. Ini bukan pilkades, gitu loh. Ya. Iya toh, uang penting. Ini bukan pilkades, gitu. Paham enggak maksud saya? Ya. Jadi surveinya tolong dibedakan antara pilkada dengan pilkades. Kenapa begini Mas Taufik ya? Aku paham Mas Taufik ini adalah seorang aktivis juga ya. Harus dipahami juga dan seorang orang partai juga, ini internal partai ya. Harus ada pembeda. Pilpres, pilgub ini terkait dengan program itu masih besar Bang. Itu masih menjadi sebuah kategori cara pilih. Terus yang kedua sosok. Ya. Contoh ya, ketika Prabowo kemarin menang, ini Jokowi efek lah yang berpengaruh. Iya toh, Jokowi efek yang berpengaruh kemenangan tersebut. Paham enggak maksud saya? Itu sosok gitu loh ya. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana ini dengan program. Nah, kalau misalnya masih mengatakan
nunggu apa itu namanya serangan fajar Bang. Ini kayaknya kok move on gitu. Dan itu enggak sih. Menurut saya sih enggak lah. Iya. Survei nggak ada yang menggunakan hitung-hitungan seperti itu. Harus menunggu serangan fajar ya. Nggak ada survei-survei lembaga yang memang kredibel itu tidak akan masuk ke sana. Gitu loh. Oke. Jadi itu jawaban saya, Bang. Oke Bang, kita lihat dulu, ngopi dulu sejenak Bang. Oke. Ya, baik pemirsa, saya kembali lanjutkan. Saya akan masuk kepada yang rame beberapa di medsos ya. Saya akan masuk. Yang ini juga sama-sama punyanya produk, yang satu produknya petahana, kemudian yang satu produknya yang penantang. Ya, saya ingin masuk itu dulu. Bagaimana nanti Bang Ipul menanggapi. Yang pertama, saya ingin masuk ke produknya petahana dulu. Ini kita tahu bahwa Situbondo saat ini dibangun GOR yang itu angkanya mencapai 30 miliar. Ini angka yang sangat besar ya. Namun yang menjadi persoalan adalah nama GOR tersebut ini dinamakan GOR Bung Karna. Nah, ini yang akhirnya menjadi rame. Ada beberapa banyak komentar dari netizen ya, salah satunya, loh itu kan bukan uang pribadi, kenapa harus pakai nama pribadi? Karena itu uang rakyat. Ada sebagian bahwa yang mengatakan itu tidak boleh karena karena track record Bung Karna masih belum berbuat apa-apa untuk Situbondo begitu. Banyaklah Bang komentar-komentar dari netizen yang pro kontra lah ya. Nah, kalau Bang Ipul sendiri menanggapi tentang nama GOR tersebut seperti komparasikan apa? Dulu dong. Yang satunya katanya sama, ada yang sama-sama viral. Oke. Yang ya. satunya apa? Untuk yang Mas Rio ya, ini yang lagi rame dan viral sekarang adalah terkait dengan mobil patenang itu ya kan, yang berwarna oranye itu. Nah, ternyata itu adalah mobil ambulan. Nah, ini yang menjadi rame loh, kok mobil akhirnya pro kontra juga. Ada yang mengatakan bahwa mobil ambulan kok jadi mobil kampanye begitu kan. Nah, ini komparasinya di situ Bang. Bagaimana Bang Ipul melihat keduanya ini? Kalau saya dengar yang terkait dengan itu terkait pemiliknya kayaknya. Bukan membahas terkait mobil ambulan dijadikan kampanye. Ya, salah satunya itu. Kemudian ternyata kalau kita bicara pemiliknya itu yang memiliki itu adalah yayasan, Pak. Dari hasil CSR. Nah, itu lengkapin dulu agar masyarakat tahu ya. gitu loh. Jadi itu pemirsa ya. Jadi pemilik dari yang ramai saat ini diperbincangkan ini mobil patenang itu ternyata milik dari yayasan dan itu hasil dari CSR. Begitu. Nah, monggo Bang. Pro kontra juga ya. Pro kontra juga. Oke. Sebelum saya jawab ke sana, saya ingin bertanya kepada Bang Don. Seperti yang tadi saya katakan, kita jangan sampai kehilangan seorang pemimpin. Ya. Iya toh? Ya. Pertanyaannya ini simpel, Bang Don. Sebelum itu ya, tadi saya bahas terkait menurut pendapat saya ya. Ya. Dari dua calon ini, dari petahana Bung Karna dan Mas Rio yang sama-sama tersorot, pertanyaan saya, siapa yang berani menghadapi sorotan tersebut? Ini menunjukkan seseorang pemimpin yang berjiwa kesatria. Ya. Siapa yang berani? Kalau saya melihatnya Bung Karna. Kenapa Bung Karna? Ya karena dia terus tampil dan memberikan sebuah statement di beberapa media pada waktu itu. Termasuk yang saya upload kan? Ya, betul. Bung Karna mengatakan, mengkomparasikan di Jakarta aja ada Bung Karno. Bung Karno, betul. Ya, betul. Bung Karna tampil. Ini yang saya katakan, ini bagus untuk seorang pemimpin. Iya toh? Dia menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bung Karna menjawab apa yang menjadi pro dan kontra masyarakat. Nah, pertanyaan saya, ketika pro dan kontra masyarakat yang terjadi kepada Mas Rio, siapa yang men-speak up? Yang di bawah. Yang speak up pendukungnya. Iya, pendukungnya yang di bawah itu. Prajuritnya yang disuruh speak up. Mas Rio ada nggak speak up terkait dengan ambulans?
Nggak ada di sini pembeda dulu dari leadernya, dari calonnya ya Bang Don ya. Karena kita berbicara tentang calon. Saya angkat topi kepada Bung Karno. Ya kan? Ya. Nah, apapun itu, seorang pemimpin itu harus tampil. Jangan biarkan rakyat atau pendukung, ini pendukungnya dulu lah, bukan ngomong rakyat, yang suruh berbicara pemimpinnya berada di dalam selimut. Itu nggak boleh. Nggak boleh berada dalam selimut, membiarkan anak buahnya atau pendukung-pendukungnya yang bertarung, yang berkoar, yang mempertahankan suaranya sehingga dibully habis-habisan. Sedangkan Mas Rio tidak tampil. Ya. Begitu Bang Don. Ya. Oke? Nah, pertanyaannya begini, bagaimana menurut Bang Ipul terkait dengan pembangunan GOR Bung Karno? Ya. Di kacamatanya saya ya. Ya. Menurut saya Bang Don, saya lebih cenderung setiap kebijakan pemerintah, saya harus objektif ini Bang Don ya. Saya lebih cenderung menilainya bahwa tindakan. Kita tahu bahwa Situbondo tidak memiliki GOR yang representatif. Kita tahu itu. Iya toh? Ya. Dan Bung Karno berani mengambil sebuah resiko membangun namanya GOR. Ini poin sudah. Poin plus Bang ya. Poin plus. Saya selama ini selalu nyoroti Bung Karno ya, tapi saya harus berbicara secara objektif. Kenapa? Bagi saya seorang pemimpin harus objektif agar tidak melakukan sekedar dia tuh menghapus kebijakan yang baik ketika dia memimpin. Saya tidak mau menjadi seperti itu, Bang Don. Ya. Jadi kalau misalnya saya jadi pemimpin lanjutan, maka apapun yang baik, yang itu baik untuk masyarakat, jangan langsung dihapus. Seperti yang Bung Karno kemarin juga melakukan. Seluruh apa yang dihasilkan oleh Pak Yoyo tidak dikembangkan. Ini juga salah total Bung Karno. Kenapa? Karena dia berkhianat kepada dirinya sendiri untuk mengakui hasil kerja dari pemimpin sebelumnya. Kenapa? Itu fondasi, Bang Don. Ya. Kembali lagi ke masalah topik. Saya harus adil ini. Saya harus bicara apa adanya. Kembali ke masalah topik. Menurut saya hanya melihat sikap, tindakan, dan kebijakan Bung Karno membangun GOR. Saya selalu mengistilahkan begini, Bang. Bung Karno ini memiliki visi yang sangat bagus, yaitu membentuk New City. Yang dulu, kalau teman-teman netizen ini melihat, saya pernah membahas itu. Ya. Situbondo harus membangun New City. Seperti halnya Dubai. Dubai ada kota lama, ada kota baru. Dubai tidak pernah merusak namanya kota lama, tapi dia membuat kota baru. Lah, Bung Karno mengambil, mungkin Bung Karno melihat live saya, mungkin ya. Ya, sehingga dia punya ide. Dia membuat New City. Nah, terpilihlah kawasan yang menurut saya secara sarana dan prasarana sudah memadai, yaitu di daerah Sumberkola. Pemilihan titiknya sangat tepat. Oke, di Penarukan Bang, untuk yang GOR. Oh, Panarukan ya. Kilensari. Itu sangat tepat. Berbeda ketika ada wacana, yaitu pernah akan membuat GOR di Seliwung. Pernah ingat nggak? Ya. Iya toh? Ya. Di zamannya Pak Dadan. Ya. Saya katakan tidak tepat. Kenapa? Kosnya terlalu tinggi. Dan Bung Karno mengambil sebuah kebijakan yang brilian sekali, yaitu mengambil di daerah Panarukan. Ini serius, luar biasa. Kenapa? Sarananya bagus. Iya toh? Ya. Kawasan jalannya ini sudah lebar. Itu bagus menurut saya. Mengenai terkait dengan nama, untuk apa kita membahas? Beberapa kali ada orang yang mengajak saya untuk membahas terkait dengan nama. Saya tidak mau. Kenapa Bang? Ya, karena nama itu yang pertama, yang penting tindakannya. Untuk apa saya membuat sebuah nama tapi masih dalam wacana? Biarkan aja nama itu ada. Lah nanti kalau jadi bupati ganti lagi namanya. Kenapa harus repot? Mengganti nama lebih mudah daripada membangun sebuah kawasan. Dan di situ Bung Karno mengambil sebuah peran. Enggak apa-apa. Menurut saya Bang Don ya. Menurut saya enggak apa-apa. Tapi Bung Karno sudah speak up meskipun tidak seperti yang saya jelaskan, tapi sudah keren. Dia speak up mencontohkan Bung Karno, gelora Bung Karno. Padahal itu berbeda Bang Don. Ya toh, itu berbeda. Tapi saya tidak membahas ke sana. Cuman saya katakan Situbondo harus berbangga punya orang yang berjasa seperti Bung Karno. Saya kan buat juga status itu.
Ya, Harus berbangga punya orang yang merasa berjasa. Tapi bagi saya nama itu nggak penting, Bang. Nama itu nggak penting. Yang penting pemerintah sudah bisa membuat dan itu akan menaikkan taraf ekonomi masyarakat, minimal masyarakat sekitar. Yang kedua juga masyarakat yang dari luar kota itu akan datang ke Situbondo ketika ada event. Nah, di situ nanti kita bisa memperkenalkan hal-hal yang artinya apa? Ini tidak ada masalah. Ini pendapat saya, silakan untuk pendapat orang lain. Saya tidak harus menyerang pemerintahan dengan membabi buta, saya tidak mau. Ya. Kalau yang baik harus kita reward, tapi yang jelek harus kita punishment. Tujuannya adalah apa? Kebaikan itu harus tetap dijaga, tapi kerusakan itu yang harus kita perbaiki. Itu saya, Bang Don. Ya, Bang Don ya? Ya. Sudah? Jawaban saya jelas? No problem. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ini juga melanggar undang-undang, Bang. PP kalau nggak keliru ya. Itu kan cuma wacana, Bang Don. Dan itu masih ada tahapan lanjutan, yaitu di DPRD. Ya. Meminta pendapat DPRD. Lah kalau ada undang-undang yang harus dilanggar, saya yakin DPRD tidak akan mengambil sebuah sikap. Hah? Ya. Gak ada masalah, namanya juga wacana. Di situ cerdasnya Bung Karno. Sehingga yang semula GOR ini hanya sebagian orang yang tahu. Ini loh yang saya katakan, kelemahan politik daripada Mas Rio dengan timnya yang tidak paham mau dibawa kemana arah dari sikap Bung Karno ini, Bang Don. Paham tidak maksud saya? Ya, oke. Cerdasnya Bung Karno ini dia membuat nama Gelora Bung Karno. Coba itu kasih Gelora Pak Nidin, tidak akan jadi pembicaraan. Mungkin orang pucuk gunung, ya, mungkin orang di barat sana atau orang di timur sana tidak tahu bahwa di Situbondo akan dibangun GOR. Tapi cerdasnya Bung Karno dan tidak pahamnya Rio dengan timnya akhirnya dimakan. Apa? Dapat promosi gratis. Ya. Ini dan Bung Karno tahu. Jangan kira Bung Karno itu bodoh. Bung Karno tahu ada regulasi yang mengatur tidak boleh, tapi kan nanti dikembalikan ke PN dulu ya, apa DPRD dulu? DPRD dulu, tapi setidaknya move Bung Karno sudah dimakan. Move Bung Karno sudah berhasil sehingga banyak masyarakat yang membicarakan terkait dengan GOR, Gelora Bung Karno, GBK. Itu terjadi terlaksana atau tidak terlaksana ya tergantung DPRD nanti menyetujui atau tidak. Kalau saya sebagai Rio, saya tidak mau membahas itu. Kenapa, Bang? Hah? Kenapa? Ya untuk apa saya bahas? Promosi gratis, ngasih uang aja enggak. Harusnya dilewatkan aja ya. Lewatkan aja, biarkan saja kita cari produk lain untuk menutupi apa yang dikerjakan segi positifnya, Bung. Dan ini tidak dilakukan. Oke? Oke. No problem. Bagi Bang Ipul, dikasih nama apapun, silakan. Yang penting ya terbangun. Yang penting untuk kemaslahatan. Yang penting anggaran tidak disunat. Yang penting segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat sekitar itu harus tetap di cover. Jangan sampai saya mendengar ini yang menjadi miris bagi saya. Saya mendengar cerita ya Bang Don ya, bahwa pekerjanya banyak yang diambil dari luar daerah Kilensari. Ini aja yang Bung Karno harus evaluasi. Saya minta setiap pembangunan memberikan nilai manfaat setidaknya kepada orang sekitarnya. Kenapa? Mereka yang terdapat dampak sosial. Mereka terdampak, Bang Don. Ya, example aja yang paling kecil aja, debu. Betul. Pembangunan dimanapun pasti terdampak dan mempunyai dampak kepada sekitar. Terus apa tugas kita kepada sekitar? Maka berilah mereka kesempatan untuk berkiprah di tempat tersebut. Jangan orang lain. Itu aja yang perlu saya evaluasi agar Bung Karno itu bisa mengambil orang-orang sekitar. Kalau sudah penuh orang-orang sekitar, lah pertanyaan Pak Kilen, saya banyak orang-orang yang cerdas. Banyak di situ orang-orang yang cerdas. Ngapain juga bawa ngambil dari Pauan, ngapain dari sini, sedangkan yang Kilen masih sedikit. Itu aja saran saya. Itu yang pertama ya Bang. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Kalau toh memang kita tidak suka, kalau toh itu nanti disetujui oleh Dewan, ya udah nanti kalau misalnya kita yang mimpin ganti lagi. Kenapa? Buktinya aja pendopo yang semula tidak ada nama Bung Karno yang ngasih nama. Ya. Betul. Hah? Bisa diganti nanti lah ya. Ganti lagi. Hah? Kita ini kota santri aja diganti dengan Bung Karno Santri Pancasila kok. Pancasila ya. Ganti lagi, yang penting ada, Bang. Dan ini terobosan yang luar biasa ketika ini masih menjadi sebuah wacana sebelum-sebelumnya sekarang teraplikasi oleh Bung Karno. Enggak ada masalah, Bang. Saya tetap akan dukung itu. Oke.
Kalau perlu ada bandara pesawat terbang pakai namanya landasan Bung Karno, tidak ada masalah biar dilindes terus ya. Guyon ya. Oke, oke, Pak. Oke, itu yang gor. Kalau yang ambulan, Bang? Oke, di sini saya melihat, ya Bang Don ya, yang sangat saya sayangkan, Mas Rio tidak speak up. Nah, ada pertanyaan begini Bang Don. Ya lebih baik jangan speak up lah, biar nanti tidak, loh saya salah. Kalau tidak melibatkan orang di bawahnya, no problem. Ini orang di bawahnya babak belur Bang Don. Ini yang orang di bawahnya ini babak belur terkait dengan hal tersebut. Ya, example salah satunya aja saudari saya yang sangat perhatian dengan Situbondo meskipun ada di luar negara, yaitu Mbak Lina. Babak belur Bang Don. Karena diserang dengan yang lain, karena dia itu mempertahankan itu. Nah, ini yang saya katakan. Makanya di Garda Sakera atau di Pemangkar, jangan coba-coba anak buah saya atau orang yang memang menjadi tanggung jawab saya, yang berjuang untuk saya, itu disuruh berjuang sendiri. Nggak mau saya. Saya yang harus di depan, kalian di belakang saya. Karena saya pemimpin. Kan itu yang selalu saya lakukan. Iya, iya. Betul enggak? Betul, betul. Sampai mulai kopi bangun kok. Namanya pemimpin. Namanya pemimpin gitu loh. Oke, lanjut Bang Don ya. Oke. Nah, kalau saya ya Bang Don ya melihat apa salahnya sih? Gitu loh. Apa salahnya yayasan mendukung sosok Mas Rio? Nggak salah Bang Don. Dan kalau ini dikemas sedemikian rupa Bang Don, justru Mas Rio harus speak up. Ya alhamdulillah saya didukung oleh yayasan-yayasan di luar kota. Kenapa? Memang melihat Situbondo seperti ini sehingga tertarik dengan saya dan pada akhirnya mereka mensupport saya dengan meminjamkan namanya kendaraan itu. Apa tidak keren Bang Don? Ya, keren. Keren nggak? Ya. Keren lah, tapi speak up gitu loh. Dan ini adalah sesuatu yang perlu di full up oleh Mas Rio dalam hal ini, bahwa dukungan mengalir sangat pesat, bukan hanya dari masyarakat Situbondo, bukan hanya dari partai, tapi dari yayasan-yayasan di luar yang ingin ikut juga dalam berpartisipasi. Kenapa? Karena Situbondo bagi orang Jember, misalnya kok dari Rio Mas. Ya. Karena Situbondo bagi orang Jember itu adalah kota yang sangat penting menjadi buffering untuk kemajuan Jember juga. Apa salahnya kalau di Situbondo dipimpin oleh orang-orang yang hebat? Ya support boleh dong. Ya. Iya toh? Ya. Seharusnya kan begitu. Terus ada bahasan juga bahwa Mas Rio dekat dengan pidana atau gimana gitu. Oh ya. Apa itu bahasannya? Karena mempunyai utang terhadap mantan istrinya begitu. Oh, bukan, kalau itu lain lagi, kamu pribadi itu jangan. Oh iya. Saya tidak mau bahas di situ. Ada statement bahwa ada berita yang mengatakan dari narasi, kalau tidak ini narasi luar biasa, ini insulin, aku suka dengan insulin ya. Mengatakan bahwa di dalamnya itu bahwa itu akan mendekati kepada pidana terkait dengan karena barang ambulan tersebut ada CSR. Nah, itulah Bang yang mau saya angkat juga kan. Oh, itu nanti. Ya, artinya begitu mereka saya. Oke. Karena itu yang akhirnya menjadi soal, yang menjadi rame gitu kan. Gimana? Bahwa mereka mobil ini adalah mobil CSR yang itu harusnya ini bagi di media itu ya. Ini CSR itu harusnya dibuat untuk kepentingan orang banyak gitu loh, bukan untuk kepentingan pribadi gitu loh. Nah, isu itu yang diolah sehingga ini menjadi ramai karena dari CSR. Makanya gitu. Begini, seandainya saya Rio, ya toh, itu saya bantah pemahaman kita. Makanya ilmu itu penting Bang Don. Pemahaman itu penting, wawasan itu harus luas gitu Bang Don. Ya. Nggak ada hubungannya CSR itu Mas Rio itu dekat dengan pidana, nggak ada, jauh. Kenapa? Karena CSR ini adalah kewajiban dari pemerintah. Kewajiban dari perusahaan untuk memberikan keuntungan 2-3% kepada masyarakat sekitar. Ya toh? Ya. Untuk meningkatkan ekonomi, banyak hal, untuk meningkatkan sosialnya, banyak hal. Dan perlu diingat bahwa tidak semua CSR itu harus bersifat umum.
Yang masuk ke dalam pidana adalah ketika ada orang yang dikasihkan beban untuk memberikan CSR itu melakukan namanya penggelapan. Misalnya, Bang Don saya kasih tugas untuk memberikan CSR berupa mobil kepada Mas Iwan sebagai yayasan. Tiba-tiba Bang Don tidak memberikan mobil tapi sepeda motor, maka Bang Don akan kena. Tapi ketika itu sudah diberikan sama Mas Iwan, maka itu hak penuh kelola itu adalah Mas Iwan. CSR itu adalah hibah, pemberian dari perusahaan untuk kepada orang lain, dan setelah diberikan itu sudah bukan kewajiban perusahaan untuk menanyakan bagaimana CSR itu dipergunakan. Barang CSR itu dipergunakan. Tidak ada, Bang Don. Artinya ini jauh gitu loh. Tidak ada masalah, Mas Rio tidak ada dekat dengan namanya pidana. Tidak semua CSR dibuat untuk seperti itu. Tapi pelaksana CSR itu bisa kena pidananya jika tidak tepat, tidak amanah kepada sasarannya. Ya, artinya tidak disalurkan. Tidak disalurkan. Saya ambilkan example yang paling kecil saja ya. Mungkin ada yang akan buat bantah nanti. Pernah nggak Bang Don membaca atau melihat ada warung yang itu ada tulisan CSR BRI? Entah gerobak, entah apa. Pernah nggak melihat? Pernah Bang. CSR itu. Ya. Pertanyaannya, ketika orang itu mendapatkan CSR, gerobak itu mendapatkan CSR, tidak dipakai juga tidak ada masalah, dipakai juga tidak ada masalah, dijual pun juga tidak ada masalah. Kenapa? CSR itu terputus ketika sudah ada serah terima, yang penting dokumennya ada sebagai kewajiban perusahaan 2 hingga 3% dari keuntungan murni perusahaan. Selesai. Nah, tak perdalam lagi Bang Don. Oke. Ya toh? Ya. Kalau ini tidak ke umum. Jadi jangan sampai kita salah berpikir bahwa CSR itu untuk umum. Enggak. Gitu. Ada CSR perusahaan yang mengeluarkan namanya sembako. Boleh? Boleh. Ya. Kira-kira kalau sudah memberikan sembako, Bang Don, beras misalnya, itu beras dimakan sendiri, dimakan dengan keluarga, mengundang tetangga, no problem. Tidak ada masalah. Sama kan dengan mobil, Bang Don? Ya. Sama, karena tidak ada sebuah ikatan apapun. Nah, kecuali nanti perusahaan akan berpikir, waduh nggak enak lah aku ngasih pada itu karena dimanfaatkan yang ini. Cuman sekedar dia mengevaluasi apakah yayasan tersebut masih layak mendapatkan CSR dari dia atau tidak. Jadi secara hukum tidak ada masalah. Dan Mas Rio harusnya tampil di situ bahwa CSR terkait dengan ambulans, Bang Don, ini merupakan dukungan yang luar biasa, harapan yang luar biasa. Jangankan masyarakat Situbondo, masyarakat luar Situbondo aja mendukung kok. Yayasan aja berani berkorban kok. Apa ada keren? Keren lah. Daripada Bung Karno tidak ada yayasan yang mau nyumbang, mau membantu. Kan kerenan Rio. Persoalannya Mas Rio tidak speak up, sehingga yang dihajar, yang dibabak belurkan itu di bawah. Dan ini ngorbankan namanya pendukung. Ini yang saya tidak suka gitu loh. Betul nggak? Ya, harusnya berstatement. Harusnya berstatement. Ya salah Rio kan udah ngecek mau ngopi. Ya. Kan itu persoalannya. Nanti saya jadwalkan lah. Ya. Itu kan karena dia merasa bahwa dia itu mampu. Oke. Untuk Situbondo mohon maaf, saya lebih paham lah. Oke. Iya toh. Tapi saya bukan berharap seperti itu. Saya berharap hanya entah petahana, entah penantang. Ayo kita berbicara terkait dengan program Situbondo ke depan. Evaluasi yang dulu untuk membuat namanya program yang lebih baik, Bang Don. Janji kepada masyarakat agar masyarakat suatu saat ketika terpilih, dia bisa menuntut. Ketika terpilih, dia bisa menuntut. Jangan tunjukkan sebuah euforia, kegiatan menghiburan kepada masyarakat. Dan masyarakat cerdaslah. Jangan terlarut di dalam hiburan-hiburan tersebut. Iya toh? Ya. Karena ini bukan memilih ketua hiburan. Ia mau memilih ketua rukun karya, Bang Don, boleh seperti itu. Ini akan memilih bupati, Bang Don. Maka tuntut para calon itu untuk apa sih dalam isi otak kamu? Untuk kita bisa membangun Situbondo lebih baik, untuk memberikan pendapatan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik, lapangan pekerjaan yang lebih baik, dan hukum serta keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat Situbondo. Tuntut seperti itu masyarakat Situbondo. Maka ketika dia jadi tinggal meminta janji itu agar ditepati. Tapi kalau para kontestan ini tidak berjanji, Bang Don, terus kita mau nuntut apa? Gak ada.
Nanti dia bisa, kapan saya janji? Saya nggak pernah janji untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada kalian. Ketika kampanye, ketika saya itu berusaha untuk mengambil simpatik dari sekalian, saya tidak pernah berjanji untuk memperbaiki sarana dan prasarana, meskipun jalan lubang-lubang, saya tidak pernah janji untuk menolong, saya tidak pernah berjanji untuk ini. Apakah itu? Saya hanya berjanji akan memberikan hiburan pada kalian. Besok ada acara jalan santai, besok ada acara lomba joget. Apa itu yang diinginkan oleh kita? Ya, tentu tidak. Tentu tidak, Bang Ton. Makanya ayolah. Artinya, baik petahana maupun penantang, ayolah berubahlah pertarungan kalian, jangan pertarungan seperti sekarang Ya, ini. pertarungan ego ya. Pertarungan ego. Dan masyarakat, ayo cerdaslah. Ya, ayo cerdaslah. Itu aja Bang Don dulu ya. Oke. Karena sudah cukup lama ini. Ya, ya. Gorokan kayaknya sudah mulai kering Bang Don. Ya, Dan ya. Bang Ipul bicara insya Allah ke depan ini akan lebih kita aktifkan lagi Ya. untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi yang terpenting adalah yang pertama kita harus punya tujuan, Bang, yaitu tujuannya adalah kita cerdaskan masyarakat dan ini untuk Situbondo tercinta. Karena apapun yang akan terjadi ke depan ini akan berpengaruh kepada kita, Bang. Saya sudah di Situbondo, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di Situbondo, nggak mungkin saya akan lari dari Situbondo kembali ke Kediri atau kembali kemana, Bang. Maka mohon maaf jika ada yang tersinggung dari live ini, karena tujuan saya hanya satu, bagaimana Situbondo menjadi maju, bagaimana masyarakat Situbondo merasakan nikmat dari dia tinggal di Situbondo, bagaimana kita ini bisa membuat iri kota-kota lain agar kita bisa menepuk dada kita sendiri. Terakhir Bang Don baca interaktifnya dulu, kalau tidak ada kita closing aja. Kita selesai. Oke. Ini ada dari tetap Mas Taufik ya. CSR sendiri kurang dari aspek segi payung hukumnya. Gak masalah kalau saya membaca undang-undang tentang perseroan terbatas. Ada kemudian Bima Sakti, Bang Ipul Cinta Situbondo. Siap, bismillah, makasih. Untuk Mas Taufik, sesungguhnya CSR payungnya cukup kuat, payung hukumnya, karena kebetulan saya manajer. Jadi saya tahu persis CSR itu adalah sebuah kewajiban dari perusahaan, cuman memang kelemahan dari CSR ini adalah pengawasnya tidak ada. Gitu loh Bang Don. Ya. Pengawasnya tidak ada dan pemerintah daerah itu tidak menggunakan payung hukum yang ada untuk memberikan sanksi-sanksi kepada perusahaan yang tidak mengeluarkan CSR. Di Situbondo, nah itu salah satunya. Kalau Mas Rio mampu di sini kan bagus itu. Di Situbondo itu memang tidak berjalan, termasuk salah satunya selain CSR, Mas Taufik, itu adalah terkait dengan UMR, itu juga tidak dikerjakan dengan baik dan ternyata faktanya dari Pemkab yang seharusnya bisa mengayomi dan mengawal namanya hukum, di Situbondo tidak jalan sehingga rakyat kembali lagi yang dipertaruhkan. Ya, tak closing aja Bang. Ya, okay. Oke, dari saya Bang Ipul, mohon maaf sekali lagi jika ada yang tersinggung, tapi tujuan utama saya adalah ketika saya diam, saya melihat semakin lama kita kehilangan ruh daripada pilkada. Saya berharap para calon-calon nanti harus speak up, harus berani melihat Situbondo dengan kejujuran hati, Bang Don. Ya. Evaluasi apa yang tidak baik dan apa yang baik. Yang baik kita janjikan untuk kita teruskan, yang tidak baik kita harus perbaiki. Bukan lagi kita dihadapkan kepada euforia hanya untuk menyenangkan masyarakat. Gitu loh, hanya untuk menyenangkan masyarakat. Jangan lagi gunakan kita ini pertarungan di event organizer. Gitu loh. Jangan lagi, terutama bagi para untuk yang sebagai penantang, jangan membuat kursi empuk yang sekarang diduduki oleh Bung Karna itu aman, karena memang faktanya Bung Karna masih banyak hal yang perlu dikoreksi dan itu tunjukkan kepada masyarakat apa saja yang harus dikoreksi. Ya, tetap semangat, jaga persatuan, kondusivitas di Situbondo. Silakan kalian berasumsi, silakan kalian berdebat, silakan kalian berargumentasi, berpersuasi, silakan, tapi tetap jaga bahwa ini adalah demokrasi, yang mana ini adalah panggung untuk kita memberikan pendapat, memberikan ini, tapi hindari hal-hal yang akan mengakibatkan kita jatuh, satu, ke pidana, Bang Don. Ya. Yang kedua, keretakan antar hubungan kita, baik saudara, baik teman, keluarga,
terutama para guru-guru kita jangan sampai itu terjadi Bang Don ya, tetap Ya. menjaga hal-hal seperti itu dan jadikan perhelatan pilkada ini sebagai sarana kita untuk belajar, saling belajar terutama agar ada transformasi knowledge Bang Don kepada adik-adik kita yang baru belajar tentang politik agar kedepannya Situbondo akan menjadi lebih apik. Dari saya Bang Ipul, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkas. Salam. Bum bum Garda Sagera. Ura. Ya, baik pemirsa, itulah tadi ya perbincangan kita dengan Bang Ipul ya di acara BIB kali ini. Sebenarnya banyak kalau ingin kita bicarakan tentang Situbondo, tapi rupanya waktu yang tidak mengizinkan. Kopi juga habis. Kopinya juga sudah habis asat ya, kalau kata orang Madura itu ya. Jadi memang sudah waktunya kita undur diri. Dan ingat bahwa tahun ini adalah tahun pilkada ya. Jadi silahkan masyarakat atau warga rakyat Situbondo boleh beda pilihan, tetapi harus tetap menjaga yang namanya kerukunan, kondusivitas, dan tadi silaturahmi. Dan tentu kita berharap bahwa ke depan dari calon-calon yang muncul saat ini bukan pertarungan antara ego, tapi kita berharap bahwa ada ide, gagasan, dan program yang itu untuk membangun Situbondo ke depan dan untuk rakyat Situbondo. Oke, saya Bang Don dan beserta kru yang bertugas pada malam hari ini undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam. Bum bum Garda Sagera. Ura. Terima kasih Bang. Oke Bang, sama-sama, makasih Bang. Biasa. Mantap.